Halo netizen, ini adalah Hyundai Elantra. Nah, Hyundai Elantra ini adalah sebuah sedan compact ya. Jadi kalau di Indonesia dulu kan juga pernah hadir ya Hyundai Elantra. Nah, dia tuh ada beberapa saingan ya. Kalau di Jepang ada Honda Civic, Mazda 3, dan lain-lain ya. Nah, kalau di Korea Selatan dia tuh namanya Avante, dan gue lagi ada di Hyundai Motor Studio di kota Goyang, Korea Selatan. Untuk tampilannya, generasi paling anyar dari Elantra ini tuh bener-bener ganteng banget ya. Dia mukanya tuh bener-bener rendah, sleek, sporty, dan dia juga ada versi N yang nanti akan gue ulas juga. Tapi untuk versi yang regulernya ya, ini tuh sporty banget. Lampunya juga ini pipih banget dengan LED DRL di sini, dan headlampnya juga LED projector ya yang tipis banget. Ada sensor parkir di depan juga 4 titik, dan ada kamera juga. Nah, lanjut ke bagian sampingnya. Ini kebetulan yang varian teratas ya, namanya Inspiration kalau di Korea Selatan ini. Nah, dia ada option velg dari yang tipe bawah itu 15, 16 atau 17 inci, tapi untuk yang versi Inspiration ini dia 16 atau 17 inci, dan ini adalah yang 17 inci. Di sini bannya berukuran 225 45 R17. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan lain-lain ya. Untuk di bagian spion, di sini warna body, dan ada kamera juga di ujungnya, ada lampu sein juga. Handle warna body, dan ada akses keylessnya juga. Dan di bagian atas, kalau yang di versi reguler dia pilarnya tuh hitam doff ya. Kalau yang versi N dia piano black bahkan sampai ke atas. Dan di pilar C sini juga. Nah, di bagian bawah itu ada garis satin chrome. Nah, yang keren adalah bagian belakangnya nih. Rebah banget, sporty banget, dan bersiku gitu ya. Sudut itu macam-macam, dan LED barnya ini yang cakep banget kalau lagi malam. Dan gue udah 2 hari di Korea Selatan, banyak banget Hyundai Avante atau Elantra ini di jalan, karena emang ya di sini tuh kayak sedan yang common banget gitu. Ya sama kayak kita ngeliat mobil-mobil seperti Honda Civic di jalanan Indonesia. Nah, untuk lampu remnya di sini sih harusnya sih udah LED ya, cuma nggak kelihatan. Tapi untuk setnya memang masih bohlam. Dan di bagian kaca ada defogger belakang, ada antena shark fin, dan ada hammer stop lamp di dek belakang. Nah, di pintu bagasi ini juga ada kamera mundur, serta untuk buka bagasi ya itu dari sini. Bagasinya besar, dan buat belanja bulanan sih ini nggak ada masalah banget, dan jok belakangnya bisa dilipat 40-60. Di sini juga ada kabinet buat brosur, dan ada tempat untuk naruh ban serep, tapi mungkin untuk di versi Korea Selatan ini nggak ada ya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Avante atau Elantra di sini ya. Nah, dia menggunakan mesin 1600 cc 4 silinder NA berkode SmartStream G1.6. Oh, thank you so much. Nah, untuk mesinnya ini dia cuma satu pilihan mesin untuk yang di Korea ini. Tenaganya 121 horsepower dengan torsi 155 Nm. Dan di atasnya versi yang Inspiration ini ada Elantra N yang high performance dengan mesin 2000 cc turbo bertenaga 268 horsepower. Jadi untuk yang versi biasa ini ya standar banget gitu, tapi tetap ada high performance buat kalian yang pengen nyetir lebih ugal. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari Hyundai Elantra. Nah, untuk yang generasi terbaru ini sih ini futuristis banget ya, dengan layar besar, joknya juga kulit, dan bentuk dashboard atau door trimnya ini juga bertekstur gitu ya. Nah, untuk joknya dia sudah dilapis kulit dan agak-agak ngebucket gitu ya. Sudah lengkap dengan airbag samping, dan kalau diperhatiin ini kulitnya hijau ya warnanya, jadi agak unik, dan ada stitching Avante di sampingnya atau Elantra di nama lainnya. Di bagian bawah pengaturan juga sudah elektrik, bisa maju mundur, recline, sliding, dan ada lumbar support 2 arah juga. Oke, sekarang kita masuk. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Hyundai Elantra atau Avante. Nah, untuk setirnya bentuknya familiar ya, mirip seperti setirnya Stargazer atau Hyundai Creta kalau di Indonesia. Dan dia juga sudah dilapis kulit. Pengaturannya lengkap, tilt teleskopik,
Dan kalau diperhatiin dia bukan aksen silver ya di bagian bawah, tapi aksen hitam dengan tombol-tombol yang juga piano black itu bahannya. Ada buat volume, tombol voice command, mode, ganti track, auto telepon. Di sebelah kanan ada cruise control yang sudah adaptif juga dengan lane following assist. Di balik setir nggak ada pedal shift, dan tuas lampunya juga kayak tuas-tuas Genesis gitu ya. Tuas lampu sen, auto high beam juga. Yang sebelah kanan tuas wiper sudahlah intermittent timer, dan instrument cluster seperti ini. Jadi tampilannya ya kayak mobil-mobil Hyundai kekinian yang speedometernya full digital LCD. Tachometer di kanan, speedometer di kiri, fuel gauge dan temperature gauge di bawah dengan beberapa informasi di bagian MID. Coba kita lihat ya MID-nya ada apa aja. Di sini ada buat active safety ya. Nah, pengaturan dari kendaraan itu ternyata di head unit, jadi bukan di speedometer kayak kebanyakan Hyundai. Nah, untuk konsumsi BBM, waktu berkendara, berapa jarak yang ditempuh itu juga bisa ditampilkan di sini. Speedometer digital, ada turn by turn nav, dan TPMS. Lanjut ke sebelah kiri. Di bagian sebelah kiri speedometer ini kayak ada panel kosong gitu ya. Dan kalau nggak salah seingat gue ini ada semacam opsi untuk naro phone holder gitu ya. Buat yang lebih inget boleh komen di bawah karena gue kurang inget ya optionnya tuh bentuknya kayak apa. Di bawahnya ada ventilasi AC dengan ambient light. Di bawahnya lagi ada electric headlamp leveling, tombol untuk traction control, dan 2 tombol kosong. Di bagian bawah ada kotak sikring, tuas pembuka kap mesin. Untuk pedalnya dia masih model gantung dan hitam gini ya, dengan footrest di sebelah kiri. Untuk door trim dia plastik keras, tapi di sini dia empuk. Di bagian sini juga empuk. Ada tweeter dengan memory seat button di sekelilingnya, dan handle-nya juga warnanya hitam glossy gini, tapi semi gloss ya ini lebih tepatnya. Dan ada tombol kayak buat central locking, auto up down power window, jendela belakang, window lock, pelipatan spion dengan blind spot monitoring juga. Dan di bawahnya ada audio dari Bose, sama door pocketnya besar dengan cup holder. Lanjut ke atas ada sun visor dengan vanity mirror, lampu dandannya juga sudah LED, spion tengah auto dimming, lampu baca di tengah dia sudah LED yang bisa dinyalain semua atau nyalain satu-satu, dan ada switch untuk membuka sunroof. Di bagian sini juga tombol untuk blue link ya, dan ada tombol untuk menyalakan built-in dashcam yang menyatu dari plastik di balik spion tengah ini. Dan di bagian bawahnya ada head unitnya. Di sini head unitnya seperti ini. Ini head unit yang high end-nya Hyundai gitu ya. Jadi kayak interface-nya si Ioniq 5 atau Palisade kurang lebih seperti ini. Dan karena ini mobil yang ya di sini istilahnya mobil nasional gitu ya. Petanya juga lengkap, sudah lengkap dengan Apple CarPlay, Android Auto pastinya, dan ada Hyundai CarPlay juga ya di sini. Ya semacam sistem pembayaran gitulah kalau di Hyundai, dan bisa ngatur AC juga ya di sini, dual zone, dan ada kamera 360-nya. Lanjut di bagian bawah ada ventilasi AC, ada tombol lampu hazard juga yang berkedip, ada engine start button, tombol map, navigation, radio, media, volume knob, ganti track. Di bawahnya ada AC, dual zone, climate control, dan kayak ada buat pengukur polusi gitu ya di bawahnya. Di sini suhu paling dinginnya 16,5 derajat, paling panasnya di 27,5 derajat. Sudah auto climate, ada heated and ventilated seats. Dan uniknya kalau di sini tuh settingan paling kecil dulu ya. Biasanya kan kalau di Indonesia settingan paling gede dulu baru kita kecilin. Kalau di sini mau gedein tuh malah pencet berkali-kali. Dan ada diffuser depan belakang, pemanas setir, sirkulasi udara, dan pemanas atau pendingin jok buat jok penumpang depan. Di bawahnya ada wireless charger, power outlet 12 volt, USB port, dan tuas transmisi seperti ini. Ada mode sportnya juga. Dia IVT ya, Intelligent Variable Transmission dengan electronic parking brake, auto hold, 2 buah cup holder, dan ini juga bisa di cabut gitu buat botol yang lebih dalam. Keren ya. Di belakangnya ada center console yang cukup oke.
Sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Hyundai Elantra Inspiration. Nah, untuk di belakang sini cukup besar ya, walaupun lantainya itu agak tinggi, jadi agak jongkok sih kalau dirasain gitu ya. Jadi di sini juga nggak terlalu nopang. Tinggi gue 170 cm dan inilah posisi bundara gue. Di sini masih ada sekitar 4 jari. Nah, uniknya walaupun dia bukan yang versi N ya, jadi bukan pakai jok bucket seat, dia tetap pakai backing plastik di sini yang nggak ada seat back pocketnya. Lucunya seat back pocketnya cuma sebelah kanan dan dia modelnya jaring. Di belakang center console ada ventilasi AC dan ada USB-C power outlet 2 buah. Ada lampu baca juga di sini. Grab handle ada di kiri dan kanan, tapi yang di kiri ada gantungan bajunya. Untuk di bagian jok sama seperti di depan ya, full kulit dengan armrest di bagian tengah. Ada 2. Yang ini nggak ada di versi N-nya. Ada ISOFIX points, headrest adjustable 3 buah. Dan untuk headroom, di sini tinggi gue 170 cm, masih ada 4 sampai 5 jari. Jadi overall lega ya, walaupun belakangnya tadi sloping banget. Dan lanjut ke belakang, di sini hampir plastik semua kecuali di bagian sini yang soft touch sedikit. Ada handle pintunya. Di bagian bawah ada switch power window. Dan ada pemanas jok juga untuk jok belakang. Tapi yang di sisi luar ya, kiri kanan pastinya. Nah, tuh di situ ada tombolnya. Dan di bagian bawah ada subwoofer dan di bawah ada speaker sama ada cup holder. Oke. Yuk kita keluar. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Hyundai Elantra Inspiration tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.